Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kapolres Lombok Timur, yang kami hormati Bapak-bapak, para kabak, para kasat, para pejabat utama Polres Lombok Timur, yang kami hormati bapak-bapak, para tokoh alim ulama, para tuan guru, para ustaz, yang kami hormati pula yaitu para partisipan virtual yang terdiri dari bapak-bapak, para kapolsek dan anggota, para lurah, kepala desa se-Kabupaten Lombok Timur, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, singkatnya hadirin peserta dakwah virtual yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. This meeting is being recorded. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul di tempat yang mubarak ini dalam rangka melaksanakan kegiatan tabligh akbar virtual dalam rangka mewujudkan ukhuwah Islamnya. Untuk lebih barokahnya kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membuka dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan Bapak Kapolres Lombok Timur. The recording has stopped. Kepada Bapak AKBP Tunggul Sinatro SK MH, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This meeting is being recorded. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Yang terhormat dan yang saya muliakan, sahabat saya Bapak Tuan Guru Haji Taufan, yang beliau wakil dari organisasi Islam MMI Kabupaten Lombok Timur, dan sekaligus beliau juga insya Allah sebentar lagi akan bertindak sebagai penceramah kita. Kemudian yang terhormat sahabat saya Ustadz M. Zainul Murhadi SHI yang wakil dari NWDI, kemudian Bapak Ustadz Haji Samsul Hadi MPDI yang wakil dari Nahdlatul Wathon, kemudian Ustadz Haji Yusuf Sulaiman SOS yang hadir juga kemarin, yang saat ini juga beliau mewakil dari Muhammadiyah, hadir juga tengah-tengah kita semua. Kemudian selanjutnya saya hormati Bapak Ustadz Mustain Nasrullah, beliau dari Nahdlatul Ulama, sahabat saya. Kemudian berikutnya yang wakil dari As-Sunnah, Ustadz Asroluddin, sarjana teknik, dan sahabat saya atau rekan saya Dinda Ustadz Suhardi, beliau adalah merupakan dari Kamtimas Polres Lombok Timur, dan kemudian yang mewakili dari Kemenak Bapak Haji Abdul Hanan SPDI, jabatannya adalah Kasih Bimas Islam Kabupaten Lombok Timur.
Dan yang saya hormati para tuan guru, para ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang juga menyaksikan dalam kegiatan tablik akbar virtual ini. Yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Dan kemudian yang saya hormati pula Bapak Camat, Kapolsek, yang juga mungkin menghadiri secara virtual, dan rekan-rekan para baik yang tidak melaksanakan kegiatan Pilkades dan insya Allah yang melaksanakan juga kegiatan Pilkades hadir juga di sini, dan seluruh masyarakat sekalian yang hadir baik itu lewat Zoom meeting maupun lewat Facebook ataupun Instagram Polres Lombok Timur yang kita siapkan untuk supaya masyarakat seluruhnya bisa menyaksikan. Pertama-tama mari kita haturkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas ridhonya lah kita semua alhamdulillah dapat melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada Bapak para undangan yang wakili, para tuan guru yang telah hadir di sini, yang mewakili dari beberapa organisasi Islam di Kabupaten Lombok Timur. Kemudian kepada panitia dan rekan-rekan semua yang telah mengikuti kegiatan virtual ini. Kemudian selanjutnya, alhamdulillah kegiatan virtual ini saat ini sudah berjalan, sudah kita laksanakan 5 kali pertemuan, insya Allah. Yang mana alhamdulillah makin hari peminat ataupun pendengar masyarakat dalam mengikuti tablik akbar virtual ini semakin bertambah. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Timur. Artinya, Kabupaten Lombok Timur masyarakatnya semakin istiqomah, semakin penuh dengan toleransi, dan juga memegang teguh persatuan dan kesatuan bangsa. Yang tujuannya, kegiatannya adalah sebenarnya silaturahmi. Seperti yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, pada saat kita launching, tak kenal maka tak sayang. Jangan sampai kita ini sesama warga Kabupaten Lombok Timur, kita bertemu di jalan tidak kenal. Contoh, dengan begini, insya Allah, Ustadz Sopan datang ke pasar, masyarakat menyapa, selamat siang Tuan Guru, Bapak Ustadz yang hadir di sini, beberapa Bapak Tuan Guru juga hadir di tempat-tempat keramaian, selamat pagi Tuan Guru, selamat malam Tuan Guru, dan sebagainya. Alangkah indahnya hidup ini. Nah itulah intinya haromah ataupun tujuan dari kegiatan ini. Yang insya Allah mudah-mudahan berkat ridho Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kebiasaan di Kabupaten Lombok Timur ini, dan selanjutnya masyarakat apabila ada masalah-masalah, apabila ada keluh kesah, pertanyaan-pertanyaan, bisa melaksanakan dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW bagi umat muslim khususnya. Karena dengan adanya ukhuwah Islamiyah ini kita harus menjunjung tinggi apa yang menjadikan sunnah dari Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Antaranya adalah menghindari isu hoax, menghindari ajakan-ajakan yang provokatif, yaitu dengan apa? Dengan bertabayun. Nah, dengan begini kita saling kenal, tidak ada jaga jarak, baik itu dari pihak kepolisian, pihak Maroh, ulama, ini bisa kita saling bisa berhubungan. Bila ada informasi-informasi yang tidak masuk, tidak nyambung dengan para umaroh yang saat ini diamanahkan untuk melayani masyarakat. Itu saja penyampaian saya pada kesempatan ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran seluruh masyarakat yang hadir di virtual ini. Titip salam dari kami, dari Polres Lombok Timur, seluruh anggota. Titip salam kepada seluruh masyarakat yang ada di seberang sana, sama
dengan keluarga, Andetolan yang ada. Salam sehat semua dan salam perdamaian semua dan salam ukhuwah Islamiyah semua untuk seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Timur. Tutup kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, para tamu undangan dan para peserta tablik akbar virtual yang berbahagia, perlu kami informasikan bahwa kegiatan tablik akbar virtual ini diikuti oleh 254 masjid yang ada di tiap-tiap desa maupun kelurahan se-Kabupaten Lombok Timur. Demikian untuk sebagai informasi untuk kita semua. Selanjutnya acara inti, yaitu dakwah virtual kebangsaan dalam rangka mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Sekaligus nanti diakhiri dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Tuan Guru Haji Taufan Iswandi MSI. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, barokah, hidayah, inayah, sehingga malam hari ini kita bisa bersilaturahim, bisa bersua, baik secara virtual maupun secara langsung di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Semoga dengan ini Allah menambahkan barokahnya, menambahkan rahmatnya, dan juga menurunkan pertolongannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, kepada tabi'in, itba'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Dan kita bermohon kepada Allah menjadi salah satu dari sekian umatnya yang tetap bisa menjalankan sunnah beliau sampai hari kiamat dan sekaligus mendapatkan syafaat beliau nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kapolres yang sama-sama kita hormati, rekan-rekan para tuan guru, para asatid, dan seluruh pemirsa maupun yang hadir di kesempatan hari ini, marilah senantiasa kita hiasi hidup kita dengan banyak bersyukur kepada Allah, dengan banyak berdoa kepada Allah. Hanya karena itulah, hanya dengan itulah Allah akan menurunkan pertolongannya kepada kita. Berbicara tentang kondisi hari ini, sekali lagi pantas kita mengucapkan atau menambah kesyukuran lagi. Karena mungkin hari-hari ke belakang, atau mungkin juga hari-hari ke depan, kita masih akan mendengar banyak saudara-saudara kita yang pergi meninggalkan kita duluan. Entah gara-gara penyakit, entah gara-gara hal yang lainnya, ataupun karena COVID-19 itu sendiri. Maka kita bersyukur di sini, masih Allah berikan kesempatan untuk menambah pundi-pundi amal kita, untuk menambah bekal akhirat kita,
Manakala nanti kita bertemu Allah, kita akan siap menemui Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita pahami, yang perlu kita sadari, pertambahan usia kita pada dasarnya semakin dekatnya perjalanan kita kepada Allah. Kita banyak mengetahui bahwa kehidupan di dunia itu sebentar, tapi jarang kita mau menggali tentang arti kehidupan itu sendiri. Kita paham bahwa hidup di dunia sebentar. Tapi yang harus kita pahami bahwa kehidupan yang sebentar itu menentukan kehidupan kita di akhirat nanti. Maka jangan pernah sia-siakan hidup kita di dunia. Jangan pernah sia-siakan umur dan usia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dalam usia-usia ini, dalam usia-usia kita ke depan, kita banyak berbuat kebajikan sebagaimana yang Allah sampaikan dalam ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah berfirman, Allah akan senantiasa bersama orang-orang yang taat. Allah akan bersama orang-orang yang tunduk kepadanya. Allah akan senantiasa bersama orang-orang yang selalu taat, patuh dan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lainnya walladzina hum muhsinun, dan Allah juga akan menyertai orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini adalah buah dari kebajikan itu sendiri, sehingga Allah tidak pernah melupakan kita. Semoga dengan apa yang kita lakukan hari ini, silaturahim yang kita lakukan ini membuat Allah semakin dekat dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh yang hadir baik secara virtual maupun secara nyata di tempat ini atau di Masjid Polres Lombok Timur ini, berbicara tentang kehidupan. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia memiliki keberagaman. Manusia memiliki perbedaan-perbedaan yang itu harus kita saling pahami. Yang itu harus kita saling tahu. Karena memang kita diciptakan berbeda-beda. Kita diciptakan berbeda oleh Allah. Tidak ada satupun manusia yang sama persis. Pasti ada bedanya. Berbicara tentang Indonesia pun seperti itu. Indonesia berbicara tentang kebinekaan. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Beda suku kita. Beda kulit kita. Beda agama kita. Tapi ingat, kita adalah warga negara Indonesia. Maka harus kita pahami hal yang seperti ini. Sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, kata Allah, wahai sekalian manusia. Sesungguhnya kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Lita'arafu. Agar kalian saling mengenal, agar kalian saling memahami. Artinya segala hal yang berbeda hari ini haruslah kita sama-sama pahami. Bukan kita saling dikte, bukan kita saling jauhi karena perbedaan itu. Boleh kita berbeda agama, tapi kita sama-sama manusia. Boleh kita berbeda suku, tapi kita sama-sama Indonesia. Boleh kita berbeda, tapi jangan sampai perbedaan-perbedaan itu kita peruncing sehingga yang terjadi adalah ketidakdamaian. Sebagaimana disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, untuk memasuki sorga, untuk bisa masuk sorga dengan sejahtera, beliau katakan dalam hadisnya, ini diriwayatkan atau disampaikan oleh Abdullah bin Salam, absus salam wa at'imut tu'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kata beliau dalam sabdanya, absus salam, tebarkan kedamaian. Jadi salah satu cara untuk kita memasuki surga dengan baik, dengan bahagia, dengan sejahtera, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, absus salam, yang makna luasnya adalah tebarkan kedamaian. Karena bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah atau seluruh pemirsa yang hadir pada kesempatan kali ini, apabila kedamaian itu muncul, maka tidak akan ada kezaliman. Munculnya ketidakharmonisan hari ini karena adanya ketidakdamaian di antara kita semua. Maka kalau ketidakdamaian ini terus dipelihara, kalau ketidakdamaian ini terus diperuncing, maka bagaimana kita bisa hidup bergandengan tangan? Bagaimana kita bisa hidup dengan aman, sejahtera? Maka Rasulullah SAW menempatkan hadis ini sangat luar biasa. Salah satu cara untuk memasuki sorga dengan sejahtera, salah satunya apa? Absus salam.
tebarkan salam, tebarkan kedamaian, buat imut ta'am, dan berilah makan. Karena kita sangat paham manakala orang sudah lapar, orang tidak bisa mendapatkan makanan yang itu untuk memenuhi dirinya, maka di situ muncul segala kekalutan-kekalutan yang kadang-kadang dengan kalutnya pikiran dia karena tidak bisa makan hari ini, itu juga menimbulkan kejahatan. Maka mari wa'atimut ta'am, saling memberi makan. Sebagaimana hari ini ketika pemerintah kita menetapkan pembatasan, maka ketika itu dibarengi dengan makan. Beri rakyat makan. Jangan hanya halangi orang untuk tidak keluar, tapi tidak memberikan solusi. Masya Allah. Kalau kita sama-sama peduli dengan tetangga kita, peduli dengan masyarakat kita, peduli dengan siapa saja di sekeliling kita, maka ini akan selesai. Wasilul arham. Dan menjalin silaturahim. Sebagaimana dilakukan Bapak Kapolres hari ini, Masya Allah. Beliau sangat rajin silaturahim. Maka tercipta kedamaian-kedamaian. Bahkan kami bisa duduk bareng. Kita bisa duduk bareng. Karena apa? Buah dari silaturahim. Menyambung tali silaturahim ini penting. Duduk bareng atau ngopi bareng. Ngobrol bareng atau apapun namanya juga. Kalau kita sudah duduk bareng, Masya Allah, selesai masalah. Karena kadang-kadang masalah tidak selesai karena nggak pernah mau bertemu, nggak pernah mau duduk bareng, nggak pernah ngopi bareng, nggak pernah bercanda bareng. Maka mari. Dan ingat, karena kita adalah orang Islam, wasallu bil laili wan nasu niyam, kata Rasulullah. Dan sholatlah kalian manakala manusia lagi tidur. Karena apa? Di saat itulah kita bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan enak, tidak ada yang ganggu. Maka minta apapun kepada Allah. Minta semua hal yang kita inginkan kepada Allah. Pada saat itu, ketika orang lain terbuai dengan mimpi indahnya, tapi kita tidak pernah melupakan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita perhatikan, Islam sangat komprehensif. Islam memiliki solusi-solusi dalam setiap masalah. Cuma kadang-kadang kita beragama Islam, tapi kita tidak memahami tentang Islam. Kita hidup dalam komunitas kaum muslimin, tapi kita sendiri nggak paham tentang Islam itu seperti apa. Maka kadang-kadang muncul hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh kaum beriman. Karena apa? Bukan karena dia muslim, tapi ketidakpahaman dia terhadap Islam. Itulah yang membuat dia melakukan hal-hal yang mungkin tidak dibenarkan dalam kacamata Islam maupun kacamata hukum yang ada di Indonesia. Mari kita berkaca dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah menguraikannya dengan sangat indah. Karena kita adalah orang yang beriman kepada Allah, maka Allah ingatkan kepada kita. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, jagalah diri kalian. Jaga diri kalian. Jaga lisan kalian dari ucapan-ucapan yang bisa menyakiti seseorang. Jaga lisan kalian dari ucapan-ucapan yang mendatangkan kemurkaan dari Allah. Jaga lisan kalian yang manakala lisan itu menyakiti orang di sekeliling kalian, maka lisan kita menjadi tidak efektif dalam hal menyampaikan sesuatu. Jaga pendengaran kita dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pandai menjaga pendengaran kita dari hal-hal yang merusak Islam, maka kita tidak akan pernah bereaksi. Maka jaga pendengaran kita. Jaga penglihatan kita dari hal-hal yang Allah murka kepada kita. Maka kalau kita bisa menjaga diri kita, maka disinilah keimanan kita akan tumbuh. Iman bisa turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Itu ditulis oleh Abdul Majid Az-Zindani dalam kitabnya Al-Iman. Al-imanu yazidu wa yanqus. Kata beliau, iman itu bisa turun, bisa juga naik. Bisa berkurang, bisa bertambah. Yang kusu bil maksiyah. Keimanan bisa berkurang, keimanan bisa roboh, keimanan bisa runtuh karena kemaksiatan yang kita lakukan. Wa yazidu bit ta'ah. Sedangkan iman bisa bertambah karena ketaatan kita kepada Allah. Maka sumber masalah yang dilakukan oleh orang hari ini karena apa? Kurang iman. Karena ketika dia imannya tinggi kepada Allah, nggak mungkin dia akan melakukan kejahatan, nggak mungkin dia akan melaksanakan kemaksiatan, nggak mungkin dia akan melaksanakan keburukan-keburukan.
Karena apa? Imannya kepada Allah. Dia takut kepada Allah. Maka hari ini ketika ada orang-orang yang beriman kepada Allah atau ada orang-orang Islam di sekeliling kita melaksanakan kejahatan, jangan salahkan Islamnya, salahkan orangnya. Karena pada saat itu dia dalam kondisi kurang iman. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sama tadi, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kata Allah, tidak ada satu orang pun yang bisa menyesatkan kalian manakala keimanan menancap dalam hati. Kalau iman sudah di hati, enggak ada. Bapak polisi bisa korupsi hari ini karena apa? Keimanannya lagi terbang, lagi hilang, lagi menguap. Atau bapak polisi yang hari ini melakukan kemaksiatan mungkin itu bukan karena dia dalam kondisi imannya kuat. Tapi mungkin imannya lagi terbang kemana. Karena apa? Kemaksiatan yang dia lakukan. Ingat, satu kemaksiatan yang kita lakukan akan menimbulkan satu titik hitam dalam hati kita. Semakin banyak kemaksiatan, kejahatan yang kita lakukan, maka nuktoh atau titik-titik hitam itu akan menutupi hati kita. Sehingga hati nggak bisa lagi membedakan kebenaran. Sebagaimana pesan disampaikan oleh Ibrahim bin Adham. Beliau berkata, asratun nazaru ilal batil, tazhabu bima'rifatil haqqi minal qalb. Kata beliau, banyaknya kita melihat kemungkaran, banyaknya kita melakukan kemaksiatan, banyaknya kita berada dalam lingkungan keburukan-keburukan, tazhabu bima'rifatil haqqi minal qalb. Maka hati enggak lagi bisa mencerna kebenaran. Hati enggak bisa lagi membedakan kebenaran karena biasa. Ala bisa karena biasa. Ya. Ketika seseorang awalnya tidak terbiasa minuman keras misalnya, maka dia akan menganggap minuman keras itu sebagai hal yang buruk. Tapi manakala dia terbiasa, awalnya berkumpul dengan para peminum, beli minum, kemudian ikut minum, maka tazhabu bima'rifatil haqqi minal qalb. Hati enggak lagi bisa mencerna kebenaran. Enggak bisa membedakan kebenaran. Maka bapak-bapak hati-hati atau ibu-ibu harus hati-hati. Saudara-saudara harus hati-hati. Manakala hari ini kita tidak bisa melihat kebenaran sebagai sebuah kebenaran, mungkin kita adalah pelaku kejahatan itu sendiri. Manakala kita tidak bisa menganggap sebuah kejahatan adalah kejahatan, jangan-jangan kita adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sabdanya, al-mu'minun qawiyyun khairun wa habbu ilallah minal mu'minin dhaif wa fi kulli khair. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah, walaupun dalam keduanya ada kebaikan. Kenapa? Karena ketika mukmin lemah, dia tidak bisa memperjuangkan agamanya. Ketika mukmin itu lemah, dia tidak bisa melaksanakan idealitas ibadahnya. Contoh sholat saja. Idealnya sholat kita harus berdiri tegap. Kalau sakit duduk, nggak bisa duduk, berbaring dan seterusnya. Nggak ideal. Walaupun tetap baik. Maka Syekh Khalid Ahmad Santut dalam disertasinya, mantan rektor Al-Azhar mengatakan, paling tidak seorang mukmin, seorang muslim harus menggenapkan dirinya dengan kekuatan-kekuatan minimal 5 kekuatan. Yang pertama, kekuatan yang harus dimiliki adalah kekuatan iman. Karena dengan kuatnya iman, sebagaimana yang kita sampaikan dalam ayat yang tadi, enggak ada orang yang bisa mengajak dia kepada kejahatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala manakala imannya masih dalam hati, apapun jabatan kita. Apapun jabatan kita, kalau iman kita kepada Allah, kita masih takut kepada Allah, nggak ada orang yang bisa mengajak kita kepada kejahatan. Pak, ayo korupsi, ayo Pak kita berzina, ayo Pak kita selingkuh. Selama keimanan masih dalam hati, nggak mungkin. Jaga iman. Kekuatan yang pertama yang harus kita punyai adalah kekuatan iman. Karena dengan kuatnya iman kita, insya Allah tidak ada yang bisa mengajak kita kepada kejahatan. Karena kita kenal para sahabat
dengan kekuatan iman yang beliau miliki. Tidak ada yang bisa menggoyahkan, walaupun kita dengar ada cerita. Ya, ada sahabat yang ditawari kerajaan. Ada sahabat yang ditawari wanita yang cantik. Enggak. Karena apa? Imannya kuat. Bahkan dikisahkan pada kisah para tabi'in, ada seseorang yang ganteng, ya, dia digoda oleh perempuan yang cantik, yang mana perempuan cantik itu adalah bunga kampung atau bunga desa, ya kan? Tapi dia tidak tergoyahkan karena dia takut kepada Allah. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Yang kedua, kuwatul fikriyah. Yang harus dimiliki oleh seorang yang beriman kepada Allah, seorang muslim, adalah kekuatan intelektualitas. Karena apa? Dengan kekuatan ilmunya, kekuatan fikirannya, dia bisa meningkatkan keimanan dia. Bayangkan kalau ada orang-orang Islam yang tidak ngerti tentang agamanya, apa yang bisa dia lakukan? Dia nggak bisa membedakan kejahatan, nggak bisa membedakan keburukan, nggak bisa membedakan mana yang efisien, mana yang tidak boleh lakukan, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh. Bayangkan. Maka kekuatan intelektualitas kita penting. Sebagaimana hari ini ketika bapak-bapak duduk sebagai seorang polisi, pengabdi masyarakat, manakala bapak-bapak memiliki keilmuan tentang Islam, maka jabatan bapak yang hari ini bapak emban bisa membawa bapak ke surga. Kenapa? Karena posisi ini penting. Pengayom masyarakat, pengabdi masyarakat, memberikan keamanan pada masyarakat. Bukankah orang yang memberikan keamanan pada manusia derajatnya tinggi di hadapan Allah? Tapi bayangkan, kalau ini kita tidak ilmui, Masya Allah, jabatan bapak menjadi bencana bagi bapak. Maka penting mukmin yang cerdas. Karena dengan kecerdasan yang kita miliki, kita mampu untuk mengefisienkan waktu. Misalnya dalam Islam, sholat saja. Ya, ketika mungkin Bapak Kapolres nanti bepergian keluar daerah jauh sekali kan. Tapi dia tidak mengilmui tentang sholat. Bahwa ternyata ada sholat yang bisa diringkas. Maka pusing dia naik pesawat, mana masjid nih? Saya pengen sholat, mana masjid nih? Mana masjid? Bingung dia. Tapi ketika dia memiliki intelektualitas tentang ilmu tentang sholat, oh ternyata sholat bisa dikosar, bisa diringkas. Duhur dengan asar, dua dilaksanakan. Masya Allah, bisa. Ya kan? Atau dengan hal yang lainnya. HP misalnya kita miliki hari ini ya, HP yang biasa bapak-bapak pegang. Kalau kita memiliki intelektualitas yang tinggi, paham tentang Islam, maka HP itu akan kita jadikan sebagai pundi-pundi kebaikan bagi kita. Bagaimana caranya? Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan kalau 1 juta orang membaca tentang Bismillahirrahmanirrahim, yang kita tulis di HP kita, kita sebarkan dalam medsos kita sebarkan dalam Facebook kita, betapa banyak pahala kita. Maka gunakan semuanya itu dengan benar dan tepat agar Allah ridho kepada kita. Bayangkan manakala kita tidak memahami tentang hal ini, maka apa yang kita pegang bisa menjadi bencana bagi kita. Yang ketiga, iktisadiyah, kekuatan ekonomi. Bayangkan hari ini negara kita terpuruk karena apa? Ekonomi. Coba kita gagah. Atau ada di antara kita yang berhutang saja, hilang kegagahan kita. Hilang gagahan kita, ya kan? Ada orang datang menagih, kebohongan muncul. Nak bilang bapak nggak ada ya. Istrinya bilang bapak nggak ada ya. Masya Allah. Tapi kalau kita memiliki kemampuan, ekonomi kita cukup, maka kita bisa melakukan pembelaan kepada orang yang tidak memiliki apapun. Kita bisa menyumbang, kita bisa berinfak, kita bisa menggunakan harta kita, mengekalkan pahala kita. Ada wakaf masjid, saya berwakaf. Ada wakaf sumur, saya berwakaf. Karena apa? Kecerdasan lagi. Bapak, kalau ada permintaan wakaf masjid, jangan pernah ditolak. Karena apa? Kekal pahala kita. Selama masjid itu berdiri dan selama masjid itu dipakai untuk sholat, pahala Bapak mengalir. Apalagi wakaf tentang air misalnya. Ya. Nggak usah. Berapapun ada di kantong, keluarkan. Kenapa? Itu tanda orang cerdas. Ya kan? Karena kekal pahalanya. Atau kepada para penghafal Quran. Ya kan? Banyak sekali kebaikan-kebaikan. Manakala kita memiliki kemampuan ekonomi, kita tidak berhutang.
Karena dengan berhutang biasanya maruah kita, ya kan, wibawa kita hilang. Itulah kenapa dalam Islam tidak dianjurkan berhutang, dan orang yang memberikan hutang kepada orang lain memiliki posisi yang sangat indah dalam Islam. Karena apa? Dia meringankan orang dengan dia memberikan hutang. Masya Allah. Kekuatan ekonomi. Kemudian kekuatan selanjutnya adalah apa? Ukhuwah. Kekuatan persaudaraan. Maka baginda Shallallahu Alaihi Wasallam begitu hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama yang beliau lakukan adalah mempersaudarakan muhajirin dengan ansor. Inilah pokok kekuatan dalam Islam. Bayangkan, hari ini ketika kita kuat, kita bersatu, bergandengan tangan. Toh masjid kita sama, kiblat kita sama, nabi kita sama, Tuhan yang kita sembah sama. Apa yang membuat kita berpecah? Harusnya ini merupakan kekuatan. Manakala Lombok Timur ini, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kapolres kita tadi, membangun kekuatan-kekuatan dari jalinan silaturahim. Siapa yang bisa mengguncang Lombok Timur hari ini? Kekuatan silaturahim. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah membuat sebuah perkataan. La islama illa bil jamaah. Islam ini nggak akan kuat tanpa jamaah, tanpa persatuan. Karena apa? Manakala Islam parsial-parsial, gampang untuk dikalahkan. Sebagaimana sapu lidi, ketika itu disatukan menjadi satu, itu akan menjadi sebuah kekuatan yang susah untuk dipatahkan. Bayangkan ketika dia dipisahkan satu demi satu, maka sapu lidi yang banyak seperti itu akan bisa terpatahkan. Bayangkan ketika kita di Lombok Timur saja, ya, masing-masing kelompok menganggap kelompoknya yang paling benar, menganggap dia yang paling hebat, maka gampang untuk ditaklukkan. La islama illa bil jamaah. Islam nggak bisa dikuatkan, Islam nggak bisa tegak tanpa adanya persatuan dari kaum muslimin. Maka ada ukhuwah Islamiyah, ada persaudaraan sesama kaum muslimin, agar apa? Islam akan kokoh. Yang Bapak harus ketahui, ya kan? Islam ini akan tetap ada sampai kapanpun. Tapi kita terbatas umur kita. Maka pastikan kita mati dalam kondisi membela Islam. La jama'ata illa bil quwwah. Ya kan? La jama'ata illa bil quwwah. Persatuan itu tidak akan pernah tercipta tanpa persaudaraan. Ya, persatuan tidak akan pernah tumbuh manakala persaudaraan hilang di antara kita. Enggak mungkin bersatu uang tidak. Dia hatinya enggak bersaudara. Ya kan? Ukhuwah tidak akan bisa kuat tanpa kekuatan. Ini dia. Jadi penting, Masya Allah, penting sekali. Kekuatan persaudaraan menjadi sangat penting, lebih-lebih ketika kita bicara tentang Indonesia. Ketika kita berbicara di Indonesia, yang mana Indonesia terdiri dari berbagai macam keanekaragaman, keragaman budaya, keragaman sosial, keragaman suku, keragaman semuanya itu bersatu dalam bingkai keindonesiaan. Siapa yang berani melawan Indonesia hari ini? Siapa yang berani melawan Indonesia? Tapi kenapa banyak orang yang berani melawan Indonesia? Karena solidaritas, persatuan, kesatuan itu tidak terwujud hari ini. Maka kekuatan yang kelima kata beliau, saya tidak ingin memperpanjang kalam ya kan, karena mungkin sudah malam ya kan. Kekuatan yang kelima yang harus dimiliki oleh orang Islam adalah semangat juang. Semangat juang. Kalau di Indonesia namanya semangat membela tanah air. Ya. Harus memiliki itu. Nah, kita sebagai orang Islam harus memiliki semangat juang untuk membela Islam. Harus memiliki semangat juang untuk menegakkan Islam. Kalau enggak memiliki semangat juang, siapa yang akan menegakkan Islam? Siapa yang akan menyuarakan Islam? Hari ini itu menjadi krisis. Kaum muslimin kurang semangat menunjukkan keislamannya. Orang Indonesia kurang semangat menunjukkan keindonesiaannya. Maka hari ini harus kita tumbuhkan. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang menonton hari ini, mari kita bangkit dari keterpurukan. Kita bangkit dari keterpurukan. Karena keterpurukan itu bisa membuat kita lemah dalam segala halnya. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kita memiliki satu pandangan hidup. Apa kata Allah, ya kan? Kalian jangan bersedih, kalian jangan merasa hina. Wa antumul a'laun in kuntum ta'lamun. Ya.
Kalian jangan merasa sedih, jangan merasa rendah diri. Karena apa? Kalian ini lebih dibandingkan yang lain. Lebih apa? Manakala kita bisa menempatkan diri kita. Kita punya Allah, kita punya Nabi, kita punya saudara, kita punya yang lain-lainnya. Masya Allah. Maka mari, sebagaimana tema yang diangkat, ya kan, dengan semangat kebinekaan. Kita kadang-kadang berbicara kebinekaan, tapi nggak siap dengan kebinekaan. Kita nggak siap berbeda. Harusnya kita siap berbeda. Karena apa? Memang kita diciptakan berbeda. Sidik jari kita aja nggak ada yang sama. Maka yang indah adalah menyatukan perbedaan-perbedaan itu. Saya sering menganalogikan perbedaan itu dengan sebuah masjid ini, sebuah bangunan. Bisa dibayangkan ketika masjid ini hanya didirikan bata saja. Bisa berdiri tidak? Nggak bisa. Bayangkan kalau masjid ini hanya didirikan dengan tiang-tiang besi saja. Apa bisa disatukan besi-besi itu? Nggak. Bukankah masjid kita yang indah, megah hari ini, itu ada semennya, ada kerikilnya, ada batu batanya, ada granitnya, ada airnya, ada kawatnya, ada pakunya, ada besinya, semuanya lengkap kemudian diharmonisasikan menjadi sebuah bangunan yang indah. Artinya apa? Perbedaan-perbedaan yang kita miliki bukan untuk kita buang, tapi kita harmonisasikan. Kami yang memiliki ilmu agama misalnya berbuat sebagaimana ilmu kami. Bapak sebagai anggota polisi, mari berbuat sesuai tugas Bapak. Maka kalau ini kita bisa sinergikan semuanya. Ada yang sebagai polisi, ada sebagai tentara, ada sebagai pegawai, ada sebagai guru. Masya Allah, sinergi semuanya. Maka tugas semakin ringan. Tugas kita semakin ringan. Tugas kita adalah mengharmonisasikan perbedaan-perbedaan. Karena apa? Justru kalau sama nggak indah. Bapak tanam bunga di rumah warnanya putih semua, kurang elok. Tapi coba tanam bunga merah, bunga kuning, bunga hijau, bunga ungu. Kemudian taruh dia dalam barisan yang rapi, barisan yang kokoh, potnya juga indah, Masya Allah. Maka mudah-mudahan niat baik dari Bapak Kapolres menyatukan kita dalam perbedaan-perbedaan itu, mudah-mudahan ini bisa mengharmonisasi semuanya. Boleh kita beda kelompok, boleh kita beda masjid, boleh kita punya beda baju, tapi manakala itu disatukan dalam barisan yang kokoh, barisan yang indah, insya Allah ini menjadi kekuatan-kekuatan kita. Mudah-mudahan bermanfaat yang bisa kita sampaikan malam hari ini. Tidak banyak yang bisa kita sampaikan karena waktu jua. Ingin juga kita berlama-lama, tapi waktu juga yang bisa memisahkan kita. Al-waktu kasayfi fa'ilam ta'toha qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kita nggak pandai memanfaatkan waktu, maka kita akan dipotong oleh waktu. Maka terakhir, sebagaimana yang saya sampaikan, mudah-mudahan kita cerdas. Kita cerdas memaksimalkan waktu, umur, usia kita untuk berbuat kebajikan kepada Allah. Karena apa? Allah akan bersama orang-orang yang selalu berbuat kebajikan. Wa innallaha ma'al muhsinin walladzina hum muhsinun. Allah senantiasa bersama orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan kebaikan dan dihitung kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The recording has stopped. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita ini, mari kita bermohon kepada Allah. Kita tengadahkan tangan kita, kemudian kita tundukkan hati kita. Mudah-mudahan doa-doa kita ini dengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma azirna minan nar. Allahumma azirna minan nar. Allahumma azirna minan nar. Ya Allah, jauhkanlah kami dari api neraka ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah halalan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat bagi kami. Sehingga dengan ilmu itu kami bisa membina diri kami, menjaga keluarga kami dari azab-Mu ya Allah.
Rezekikan juga kepada kami rezeki yang luas, rezeki yang banyak, yang halal, yang baik. Agar dengan harta itu kami bisa memberikan rezeki, bisa memberikan makan kepada keluarga kami, dan juga mungkin kami bisa berbagi dengan orang-orang di sekitar kami. Dan juga terimalah segala amal baik kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya Rahman ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami telah menganiaya diri kami sendiri ya Allah. Kami banyak berbuat jahat dalam hari-hari kami ya Allah. Kami banyak berbuat kemaksiatan yang kami tidak sadari ya Allah. Maka kalau Engkau tidak mengampuni itu semua, kepada siapa kami minta maaf ya Allah? Engkaulah yang mampu memaafkan kami ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Allahumma barik li hadzal fursah ya Allah. Berkahilah acara ini ya Allah. Berkahilah acara ini ya Allah. Rabbana afrik alaina sabran wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil zalimin. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran. Kesabaran untuk melaksanakan agama-Mu, kesabaran dalam menghadapi musibah-musibah-Mu ya Allah. Kesabaran dalam menerima ujian-ujian-Mu ya Allah. Dan tolonglah kami dari kejahatan orang-orang yang ingin menjahati kami. Dari kedengkian orang-orang yang dengki kepada kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Tuan Guru. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadi berkah serta menjadi pedoman hidup kita dalam mewujudkan ukhuwah Islamiyah dalam bingkai berbangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu para peserta Tabligh Akbar bahwa untuk kegiatan Tabligh Akbar virtual untuk malam Jumat yang akan datang, mohon kesediaan dari pimpinan organisasi masyarakat As-Sunnah Lombok Timur, sebagai Nyaka Santri Kecamatan Aimal. Atas nama, mohon izin, sebagai pemateri, atas nama keluarga besar Polres Lombok Timur, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Tabligh Akbar virtual dan memohon maaf apabila ada kekurangan. Demikian untuk lebih barokahnya kegiatan kita pada malam hari ini, malah kita melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.